Contoh, ketika ada burung hantu, ketika ada kupu-kupu masuk ke rumah, kemudian ketika ada cicak jatuh, wah ini pertanda negatif, ini berarti tatoyur. Siapa yang sudah punya keyakinan selama ini, tolong segera bertaubat dengan taubatan nasuha, karena ini termasuk bagian syirik. Bagian kita luruskan akidah kita. Ayo kita murnikan keimanan kita, tauhid kita. Karena dosa besar pun akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasul. Ini keyakinan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, kemudian dari sahabat, tabi'in, seluruh imam empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Jadi ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah, ada syafaat yang ditiadakan. Jelas ya? Baik, berikutnya, siapakah pemilik syafaat? Pasti semua mengetahui pemilik syafaat tidak ada kecuali satu. Siapa itu? Allahu Rabbul Jalil. Perhatikan firman-Nya surat Az-Zumar surat 39 ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Itu. Jadi syafaat itu milik Allah. Sedangkan para nabi dan orang-orang solih, syuhada dan sebagainya yang bisa memberi syafaat tadi apa? Atas izin Allah. Pemberian dari Allah diizinkan memberikannya. Tapi semuanya syafaat itu adalah milik Allah. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Zadul Masir halaman 1232 mengatakan, seorang tidak akan sanggup memiliki kecuali dengan kehendaknya. Seseorang juga tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Maka bentuk syafaat dari Allah namanya rahmat. Maka siapa yang mendapatkan rahmat berarti ia mendapatkan syafaatnya. Ini. Jadi sekali lagi, kalau dari Allah pertolongannya itu namanya rahmat, bukan syafaat. Oh, orang ini mendapat syafaat dari Allah, tidak. Tapi mendapat rahmat dari Allah. Itu. Tapi kalau selain dari Allah itu namanya syafaat, pertolongan, bantuan, dan seterusnya. Kemudian syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita perhatikan. Yang pertama, syafaat Rasul adalah syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus ini seperti apa? Jadi syafaat Rasul itu ada dua. Kalau kita membicarakan Rasul itu memberi syafaat ada dua. Pertama syafaat khusus, yang kedua syafaat umum. Syafaat khusus yang pertama adalah syafaatul uzma. Syafaat agung, syafaat yang paling besar. Siapa itu syafaat yang paling agung, yang paling besar itu? Pada saat dalam keadaan kritis yang luar biasa, ya, kritis yang luar biasa di padang mahsyar itu, semua orang tidak tahu harus seperti apa. Kemudian ia
mencoba mendatangi yang namanya Nabi Adam. Kemudian ternyata Nabi Adam pun tidak mampu, maka ia datang kepada Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh pun juga tidak mampu, maka ia datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ternyata Nabi Ibrahim pun juga tidak bisa, ya, maka ia pun datang kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa pun juga tidak mampu, maka datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya, kemudian diperintahkan untuk datang ke Rasulullah. Inilah syafaatul uzma. Ringkasannya ini telah kita share ya, jamaah. Telah kita share. Tolong Bu Dokter dan Ikhwan untuk menge-share biar semua data-datanya. Kami bawakan hadis-hadisnya langsung ya, biar kita semuanya bisa mendapatkan penjelasan yang luar biasa. Nanti bisa dibaca sendiri. Itu syafaat khusus yang dimiliki Rasul. Yang kedua, syafaat beliau terhadap penduduk surga untuk masuk surga setelah selesai dihisab. Jadi yang khusus tadi pertama adalah syafaatul uzma. Syafaat khusus yang kedua, orang itu sudah berhak masuk surga tapi belum masuk. Kenapa? Umat Islam yang dibawa Rasul itu nabi terakhir. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya jumlahnya berapa? Waktu itu sudah kita sampaikan. Siapa yang masih ingat? Berapa jumlah nabi? 24.000. Ini jawaban Rasulullah dari salah satu sahabat yang bertanya. Masya Allah. Maka dari 24.000 nabi loh itu, semua punya umat. Rasul umat terakhir, bayangkan. Aturannya masuk surganya gimana? Terakhir. Tetapi apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Karena Rasulullah mempunyai kelebihan yang luar biasa, maka siapa yang pertama mengetuk pintu surga? Rasulullah. Siapa umat yang pertama masuk surga? Umatnya Rasulullah. Ini kalau bukan syafaat khusus tidak akan bisa. Ana akan sampaikan hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ata babal jannah yaumal qiyamah ila akhir. Saya datangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Lantas khazin, malaikat penjaga berkata, siapa kamu? Aku Muhammad. Lantas dia mengatakan, untukmu aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu kepada seorang. Masya Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di hadis yang lainnya nanti syafaatnya adalah ini yang syafaat khusus yang ketiga, khusus terhadap pamannya. Ya, khusus terhadap pamannya. Siapa itu? Abu Thalib. Karena pamannya yang membela, yang menjaga, yang melindungi, dan yang membentengi ketika awal-awal Islam dari serangan-serangan orang-orang kafir Quraisy. Maka pamannya ini ketika akan meninggal gimana? Rasul datang, kemarin sudah kita sampaikan. Rasul datang. Paman sampaikan, ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar saya bisa memberikan hujjah di hadapan Allah. Namun Abu Jahal dan yang lainnya menekan perut daripada Abu Thalib.
sambil mengatakan terus diulang-ulang, apakah kamu akan meninggalkan dari sesembahan Abdul Muthalib? Sampai akhirnya pamannya Rasul tetap dalam keyakinan seperti itu. Maka Rasul begitu sedihnya. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, disebutkan pernah di sisi Abu Thalib beliau paman beliau, maka beliau pun bersabda, apa yang dikatakan, semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Dia dijadikan di muka neraka hingga sampai kedua mata kakinya memanas otaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi yang paling di permukaan neraka itu siapa? Abu Thalib. Karena apa ini? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tetapi tidak bisa mengeluarkannya dari surga. Kenapa? Karena ia tidak mengesahkan Allah. Ini. Makanya orang itu kalau meninggal atau mati dalam keadaan beriman, Masya Allah, ia masih punya harapan nanti ada syafaat Nabi yang sifatnya umum, ya, akan tetap keluar dari neraka. Ini keyakinan ahli sunnah, sekaligus nanti membantah keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Baik, ini ada 3 tadi yang khusus dari Nabi. Sekarang syafaat yang umum yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syafaat untuk mengangkat derajat sebagian ahli surga. Jadi orang ini sudah masuk surga, namun karena mendapatkan syafaat dari Rasul, kedudukannya sangat tinggi sekali. Hal ini disampaikan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasul mendoakannya. Doanya gimana? Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajah fil mahdiyin wahluf lu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang diberi petunjuk, dan berilah penggantinya bagi anak-anaknya. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan sinarilah untuknya dalam kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi orang yang sudah di surga tapi mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi karena ini syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat Rasul yang bersifat umum adalah syafaat untuk memasukkan sebagian kaum muslimin ke surga tanpa hisab. Masya Allah. Sebab keberadaan Rasul, hamba-hamba Allah masuk surga tanpa hisab. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa adzabi rabbi ayyudkhilal jannata min ummati 70,000 la hisaba alaihim wa la adzaba ala kulli 1,070,003 hathayati min hathayatihi
Rabbku menjanjikanku untuk memasukkan ke surga 70.000 umatku tanpa hisab dan tanpa azab. Bersama setiap 1.000 tambahan 70.000 dan 3 cakupannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa yang mau? Semua pasti mau. Tapi sudahkah kita tahu apa syarat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Itu salah satunya tidak bertatayur. Apa itu tatayur? Merasa sial karena mendengar, karena melihat, karena menyaksikan sesuatu kejadian kemudian dihubung-hubungkannya. Contoh, ketika ada burung hantu berbunyi, oh nanti ada yang meninggal. Misalkan ketika ada kupu-kupu masuk ke rumah, maka diyakini demikian. Kemudian ketika mau hajatan, tiba-tiba ada cicak jatuh, hajatnya diurungkan. Misalkan mau safar, sudah bajunya rapi dan seterusnya, begitu mau keluar rumah ada cicak jatuh, wah ini pertanda negatif, ini berarti tatayur. Siapa yang sudah meyakini atau sudah punya keyakinan selama ini, tolong segera bertaubat dengan taubatan nasuha, karena ini termasuk bagian syirik, bagian orang yang tidak masuk surga tanpa adab dan hisab. Tapi masih banyak bagi yang sudah melakukan itu, tapi jangan terus bersedih, masih sangat banyak sekali jalan untuk mendapatkan syafaat nanti. Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Yang ketiga, syafaat yang bersifat umum, syafaat untuk memasukkan sebagai kaum mukminin ya ke surga dari pelaku-pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar pun akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasul. Ini keyakinan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, kemudian dari sahabat, tabi'in, seluruh imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati orang-orang yang begitu mulia di sisi Allah ini. Dan ini pun juga untuk membantah yang diyakini oleh faham Khawarij dan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah dan Khawarij meyakini pelaku dosa besar tidak akan masuk surga. Namun ahli sunnah wal jamaah mengatakan akan masuk surga. Hal ini an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahlil kabair min ummati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi jelas. Kemudian berikutnya adalah syafaat bagi kaum yang diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka agar tidak masuk ke neraka. Jadi sudah diperintahkan ke masuk neraka tapi enggak jadi masuk neraka. Ini nanti dalilnya ada di satu lagi. Yang kelima, syafaat kaum muslimin yang sama antara kebaikan dan keburukannya. Yang kelima. Maka dari dua ini Ibnu Katsir rahimahumullah dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim juz 2 halaman 204 sampai 206 menyatakan hadis-hadis yang beliau bawakan dalam hal ini ditetapkan oleh An-Nawawi dalam Syarhul Muslim dan seterusnya.
Jadi dalam hal ini ma'asyiral muslimin, inilah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua, ada yang khusus, ada yang umum. Itu. Kemudian berikutnya, poin berikutnya, selain Rasulullah, siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Yang pertama, para malaikat. Yang kedua, para nabi. Yang ketiga, kaum mukminin. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengisahkan, fayaqulullah azza wa jalla syafa'atil malaikah wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil mu'minun wa lam baika illa arhamur rahimin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, para malaikat, para nabi, orang-orang mukmin telah memberikan syafaat, tinggal zat yang maha penyayang. Hadis riwayat Muslim. Jadi pertama para malaikat, kedua para nabi, yang ketiga kaum muslimin. Contohnya apa? Di dalam sebuah hadis, siapa yang meninggal disolatkan 40 ahli tauhid, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepada jenazah itu atas doa-doanya tadi diijabahi oleh Allah. Makanya kalau sholat jenazah jamaah rahimahumullah, doanya yang panjang, jangan doa yang pendek. Ya, doanya yang diajarkan Nabi, doa yang panjang sekali. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadakhalahu, ila akhir, panjang sekali. Itu ketika itu ada sahabat yang mendengar ada orang yang meninggal dibacakan dalam sholatnya Rasul membaca itu, gimana? Yang di belakang mengatakan dalam hatinya, betapa bahagianya kalau yang menjadi jenazah itu adalah aku. Masya Allah. Itu. Baik, yang keempat, siapa selain Rasulullah? Para malaikat, nabi dan orang beriman, para syuhada. Abu Darda radhiyallahu an bahwa mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang syahid memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, begitu anaknya menjadi syuhada, orang tuanya gimana? Bangganya luar biasa. Kenapa? Ia punya kantong-kantong, kalau dibahasakan bahasa kita adalah ATM. Nanti bisa membantu ketika sedang dalam keadaan kondisi-kondisi seperti itu. Bayangkan 70 Allah berikan itu. Kemudian yang kelima, anak-anak kaum muslimin mukminin untuk orang tuanya. Oh, ternyata bisa, anak-anak bisa. Kisahnya luar biasa. Ini kisah yang sangat fenomenal. Ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun auladihim lam yablughul hins. Tidaklah dua orang tua muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum akhil baligh, kecuali Allah akan memasukkan keduanya dan anak-anak mereka ke surga dengan rahmat Allah. Dikatakan kepada mereka, ini anak-anak dikatakan, ini orang tuanya
anggaplah belum masuk dulu. Maka sang anak mengatakan, diperintahkan udkhulul jannah, masuklah ke surga. Anak-anak tersebut mengatakan hatta yazi'a abwana, kami tidak akan masuk hingga orang tua kami datang. Sehingga dikatakan itu 3 kali. Fayaqul misla dzalikal udkhulul jannata antum wa abakum. Akhirnya orang tuanya didatangkan dua-duanya, dipersilahkan masuklah ke surga kalian beserta orang tua kalian. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Masya Allah. Ya, jadi bagi bunda dan ayahanda yang ditinggal meninggal anak-anaknya sebelum akhir balik, berbahagialah. Tapi terus jangan mengandalkan syafaat anak terus nggak sholat, itu beda lagi nanti. Ya, kita berupaya luar biasa, tapi di sana kita sudah punya tabungan. Itu. Baik, ini poin yang kesekian. Sekarang memasuki poin yang sangat penting. Apa itu? Kiat-kiat atau amalan-amalan yang bisa memberikan syafaat. Ini penting sekali. Yang pertama, tauhid. Jadi tauhid inilah satu-satunya yang paling utama, dan inilah hak Allah, kewajiban seorang hamba. Dan nanti Allah kalau sudah haknya terpenuhi, apa hak Allah? Hak Allah itu disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Jadi kalau gitu kewajiban kita apa? Menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Kalau kita sudah seperti itu apa? Kewajiban Allah, hak kita. Apa? Hak kita tidak akan diazab oleh Allah. Masya Allah. Jadi kalau begitu, ayo kita luruskan akidah kita. Ayo kita murnikan keimanan kita, tauhid kita. Karena inilah agama seluruh para nabi, yang diajarkan seluruh para nabi, dan para ulama-ulama kita mengajarkan ini semuanya. Ingat, dosa besar yang paling besar apa itu? Syirik. Kezaliman yang paling zalim, syirik. Kesesatan yang paling sesat, syirik. Ayat-ayatnya jelas. Surat 4 ayat 48, surat 4 ayat ke-116, surat 31 ayat 13. Jadi syirik itu dosa besar yang paling besar. Jadi syirik itu adalah apa? Kesesatan yang paling sesat. Kedzaliman yang paling zalim itu syirik. Maka siapa yang tidak menyekutukan Allah, Allah akan memberikan melalui Rasulullah syafaat. Allah memberikan rahmat, Rasul memberikan syafaat. Lengkaplah kebahagiaan kita. Maka Rasul mengatakan tadi di awal ayat, di hadis tadi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisam min qalbih.